Perkenalkan, nama saya Numi Lunga bersama teman saya Novita Kandalodo. Kami dari kelas B, jurusan Kepemimpinan Kristen. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah sejarah mengenai yang pertama, perkembangan perluasan gereja mula-mula, dan yang kedua, latar belakang dan hasil keputusan Konsili Nicea dan 325, Konsili Konstantinopel 381. Perkembangan perluasan gereja mula-mula. Yang pertama, sejarah gereja atau latar belakang perkembangan gereja mula-mula. Lahirnya kekristenan atau gereja tidak lepas dari peran dari tiga negara besar yang berpengaruh pada masa gereja mula-mula, yaitu Yunani, Israel atau Yunani, dan Romawi. Di bidang kebudayaan, gereja dipengaruhi oleh kebudayaan Helenisme, yaitu kebudayaan Yunani yang disebarkan di wilayah kekuasaan Romawi. Pada saat itu, bahasa Yunani memuat terbuka bagi semua segala bangsa, karena pada saat itu bangsa Yunani menjadi bahasa internasional. Sejarah politis dunia yang ada di dalamnya, gereja lahir dan berkembang terbagi atas dua negara besar, yaitu Kekaisaran Roma dan Kekaisaran Partia. Ketika berbicara kekristenan, peran Kekaisaran Roma sangat kental. Pada masa ini, walaupun kekristenan mengalami tekanan dan aniaya, justru pada masa ini gereja kekristenan mengalami perkembangan dan penyebaran ke berbagai negara. Pada saat itu, Roma sendiri sudah menjadi pusat kekristenan. Pusat pemerintahan Katolik berada di Vatikan Roma. Di bidang keagamaan terdapat berbagai keanekaragaman agama, mulai dari agama suku sampai ke berbagai aliran kepercayaan. Pertama kali muncul kekristenan atau sebutan Kristen muncul di Antioquia yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebutan ini sebenarnya hinaan atau ejekan bagi pengikut Kristus. Mengapa? Karena jumlah mereka hanya kecil sehingga sangat diremehkan. Pengertian Kristen pada masa ini adalah mengikut Kristus kecil, yang berarti dari segi jumlah minoritas atau tidak masuk hitungan. Jadi pada saat itu Kristen belum masuk hitungan karena mayoritasnya hanya kecil. Sehingga kekristenan yang tadi diremehkan berkembang sampai ke seluruh dunia. Dalam bidang pengajaran, kekristenan berkembang dari masa ke masa. Demikian juga gereja Kristen dilahirkan dalam satu konteks pada masa lampau, yaitu Yunani, Romawi, Yahudi. Konteks dunia Yunani, kekuasaan intelektual sangat terasa dalam dunia kekristenan. Ilmu yang cukup dikenal dari dunia Yunani adalah filsafatnya. Nama tokoh yang menggelenda dari Yunani yaitu Socrates, karena pada suatu hari filsafat Yunani ini berdampak pada gereja, sehingga filsafat ini terkenal. Sehingga pada masa itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar berhati-hati. Bisa dilihat dalam Kolose 2 ayat 8. Salah satu tokoh yang menentang pendapat Socrates pada masa itu ialah Augustinus. Pada tahun 382 Masehi, ia berangkat ke Roma dengan mendengar khotbah Uskup Arcosius, dan ini membuatnya melihat keindahan kitab suci. Jadi Augustinus ini bisa terpengaruh pada kitab suci karena mendengar suatu khotbah Arcosius.
Pada tahun 386 Masehi, Augustinus didatangi Roh Kudus dan mengingatkannya pada isi kitab. Bisa dilihat dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Sehingga pada saat itu menentang ajaran lain dan menganut dan membuka kekristenan. Kekaisaran Roma lebih besar pengaruhnya dalam kekristenan. Di dalam Kekaisaran Romawi ada yang disebut Pax Romanorum, yang artinya kedamaian Roma dunia yang terasa dalam bentuk kekristenan. Walaupun kekristenan dengan Yahudi bertentangan, pengaruh Yahudi ini sangat penting dalam membentuk kekristenan, yaitu para pengikut Kristus. Dari penjelasan tersebut, saya mengambil kesimpulan di sini, perkembangan perluasan gereja mula-mula dimulai dari sejarah 3 negara. Itulah penjelasan mengenai perkembangan perluasan gereja mula-mula. Selanjutnya, pembahasan kedua saya serahkan kepada Novita. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Kandalodo. Saya dari kelas B Kepemimpinan Kristen. Saya akan membacakan materi tentang latar belakang dan hasil keputusan Konsili Nisea 325 dan Konsili Konstantinopel 381. Setelah penganiayaan berakhir, gereja hidup dengan tenang. Namun bukan berarti gereja hidup dengan tenang masalahnya telah selesai. Justru di sini gereja mulai masalah baru, yaitu persoalan mengenai hubungan antara Kristus dengan Allah Bapa atau intinitas, dan hubungan antara kedua tabib Yesus, yakni keilahian dan kemanusiaan Yesus atau kristologi. Sehingga muncul beberapa pendapat atau ajaran, di antaranya adalah ajaran oleh Arius yang menyatakan bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang tertinggi derajatnya. Sedangkan ajaran Antinius mengajarkan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Jika Kristus bukan dari Allah Bapa, mana mungkin kita mendapat kekekalan? Namun banyak uskup yang tidak dapat menerima ajaran Arius dan ajaran Antinius, di mana uskup tidak menerima ajaran ini karena mereka menganggap ajaran itu berat sebelah, sehingga terjadi pertikaian yang hebat. Sehingga dengan pertikaian tersebut, Konstantinus berusaha bagaimana gereja bersatu, bagaimana supaya tidak terjadi pertikaian melainkan perdamaian. Adapun cara yang dilakukan oleh Kaisar Konstantinus untuk mendamaikan adalah mengadakan konsili di kota Midea pada tahun 325. Dalam konsili diadakan itu dihadiri sekitar 250 sampai 381 uskup, kebanyakan dari timur atau gereja ortodoksi, sedangkan 5 orang dari barat atau gereja Katolik yang menghadiri konsili tersebut. Konsili Nisea 325 adalah ajaran Arius, sehingga dianggap bahwa ajaran ini sesat, sehingga ia dipecat dan dibuang ke Nilea. Kota Nasarius juga sudah mengalami 5 kali pengusiran selama masa jabatan keuskupannya. Arius dan Natarius mengalami pengusiran atau dibuang secara bergiliran. Itu disebabkan oleh Konsili Nisea 325. Adalah ajaran Arius yang dianggap sesat. Rumusan yang diputuskan juga dianggap masih belum jelas dan pertigaan masih terus berlangsung. Materi selanjutnya yaitu Konsili Konstantinopel 381. Setelah Konsili Nisea 325 berakhir, disusul dengan Konsili Konstantinopel yang terjadi sekitar tahun 381.
yang dimana konsili ini dilanjutkan dengan pertikaian teologia yang sangat hebat dan berkepanjangan lama. Pertikaian yang lama ini baru berakhir sesudah kekaisaran menjabat. Dalam konsili Konstantinopel ada dua persoalan kristologi yang terjadi, yaitu Cyrilius dan Nestorius, di mana Cyrilius mengatakan bahwa Kristus itu benar-benar Allah, sedangkan Nestorius mengatakan bahwa Allah itu benar-benar manusia, dan oleh karena itu pertikaian ini diselesaikan pada konsili Efesus pada tahun 431 dan konsili Chalcedon pada tahun 451. Dalam keputusan konsili Konstantinopel pada tahun 381 ternyata tidak serta menghentikan pertikaian teologis yang bergolok di dalam gereja. Buktinya karena dalam pertikaian itu tentang intensitas tersebut disusul pertikaian tentang kedua tabit Kristus. Persoalan dalam pertikaian itu adalah bagaimana eratnya hubungan antara kemanusiaan dan keilahian dalam diri Kristus. Terima kasih.